Alhamdulillah. Bisa. Ganam. Giginya yang nggak kuat. Oh, saya duluan. Matur Iya, suwun. monggo. Sip. Kemarin nggak ada kopi nih. Oh, gantian. Gantian selera. Ampun sampean. Sini. Alhamdulillah. Stop kita. Yang kedua. Panas. Masih hangat kok Pak. Kayak kopi rata suwi panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Maghrib dan jamaah terjadi di Masjid Al-Amin yang insyaallah kita berharap keberkahan dari segala aktivitas dan kemakmurannya. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya. Allah telah memberikan banyak kita kesempatan untuk senantiasa mengevaluasi diri untuk kemudian kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya, dan bahkan Allah memerintahkan kita untuk menjadi hamba yang senantiasa meningkatkan keimanannya. Wal tasbih nafsu ma qaddamat liwat wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Itu perintah untuk bertakwa dan mengevaluasi ketakwaan kita, kemudian kita bertakwa untuk ketakwaan yang lebih baik. Semoga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa mendapatkan petunjuknya untuk senantiasa berada di atas jalan yang lurus, jalan yang Allah beriman kepada para nabi, para orang jujur, orang yang mati syahid, dan juga orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
hati betul-betul meyakini akan keimanan. Saya kemarin mengupas sedikit tentang perjalanan roh ketika dicabut sampai kemudian keadaan di alam barzah, kemudian ketika hari kiamat, kemudian juga sempat juga kita sampaikan tentang yaumul qiyamah, yaitu hari kebangkitan, kehidupan seseorang atau seluruh manusia pada mahsyar, bagaimana juga keadaannya saat kita menunggu diberikannya catatan amal, kemudian ada hisab, ada mizan, ada sirat, dan juga besok ada surga, neraka, dan al-araf. Kita belum sampaikan tentang surga, neraka, tapi insyaallah cukup untuk kita persiapkan apa yang saya sampaikan untuk kemudian lebih bisa memberikan, yaitu amalan-amalan hati ini. Di saat kita tidak melakukan aktivitas apa-apa, tapi hati kita yakin, maka dari keyakinan hati itu akan muncullah yang namanya ungkapan. Yang itu juga merupakan bagian dari keimanan. Ungkapan, keyakinan itu nanti akan lahirlah yang namanya amalan hati. Dan terkadang amalan hati, amalan lisan, dan amalan tubuh atau anggota tubuh itu memandu jadi satu dalam ibadah-ibadah tertentu seperti sholat. Sholat itu ada amalan hati, amalan lisan, dan ada amalan gerakan kita ya, amalan badan. Haji juga begitu, ada amalan hati, amalan lisan, dan juga amalan tubuh. Kemudian juga ada yang lain seperti apa ya? Yang lain jihad, jihad itu ada amalan hati, amalan lisan, amalan tubuh. Nah, sehingga tentunya kalau kita merinci tentang cabang-cabang keimanan ini Bapak Ibu, maka nanti kita akan berbicara dari prasangka atau sebagian orang yang mengatakan bahwa kita ini terbagi dari makrifat, syariat, dan hakikat. Tetapi pernah mendengar makrifat, syariat, dan hakikat? Nah, memungkinkan orang yang menjadi seperti ini ada sosok dari keturunan mungkin tokoh-tokoh, semakin gila, semakin stres, semakin dia karuan, itu semakin hebat. Jadi dia meninggalkan sholat, dia telanjang, dia berkata kotor, dia memaki-maki, ya, dia minta sembarangan yang tidak masuk akal. Itu justru pandangan orang yang memahami syariat, apa marifat syariat hakikat, itu justru orang yang baik. Itu ada sebagian kaum muslimin itu meyakini seperti itu. Bahkan disebut dengan ya wali itu dan sebagainya begitu. Itu pernah kita dengar. Wali setan. Ya, sebetulnya Wali murid. kalau ada wali Allah, kalau kita wali Murid, setan. wali setan. Ya, itu kita. Tapi bagi mereka semakin ya menjadi maka semakin menjadi wali Allah gitu. Nah, itu dampak dari mereka itu menafikan adanya keimanan dan hati, keimanan yang dilakukan oleh lisan dan keimanan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Maka kita sedikit ya melihat tentang bagaimana pembahasan di kitab Fiqh Najiyah itu, bahwa lisan ini adalah cerminan iman. Ya, seseorang itu kan apa? Secara tidak langsung ya, ketika dia mengetahui sesuatu itu, ketika dia terkagum-kagum dengan apa yang dia lihat dan dia yakin pasti ada ungkapan hebat, luar biasa, ngeri, kata dia. Kemudian ternyata apa? Terkadang dia tidak sadar ngomong mendengung ya apa saja, mau kocek sendiri gitu ya. Secara langsung itu berangkat dari apa? Dari keyakinan ya, secara lahir yang dia lihatnya dari mana? Bukan yang lihatnya dari
muncullah keyakinan dan muncullah dalam ucapan. Maka kalau saja kita mengucapkan sesuatu dari apa yang kita yakini, itu adalah cerminan iman. Mata. Karena seseorang yang tidak meyakini ada sesuatu, tidak mungkin dia akan mengucapkan itu. Kalau berucap orang itu pasti dia munafik. Lalu dia tidak yakin kok bisa mengucapkan sesuatu. Adakah dengan itu ketika membolehkan orang kemudian dalam terima kasih ada luar biasa? Ya, kalau ketika kita itu perlakukan secara sewenang-wenang, pasti ungkapannya dan ungkapannya sesuai dengan yang kita terima. Itu hal yang tidak bisa dipungkiri. Cerminan, suatu jelmaan dari apa yang kita yakini adalah ucapan. Ya. Oleh karena lisan ini adalah anggota tubuh kecil, tapi dampaknya sangat besar. Artinya apa? Lisan kita ini Bapak Ibu bisa menjadikan seseorang yang celaka. Kenapa Bapak? Karena dampaknya yang sangat besar. Bagaimana dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Sampai kemudian dikatakan bagian dari seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu hendaknya kalau dia berbicara maka bicaralah yang baik, yang benar-benar saja, yang ada dasarnya, yang kemudian membuahkan sesuatu yang kiranya memberikan kenyamanan, ketenangan, kedamaian, bukan kemudian dia berkata kotor atau mungkin dia harus mengatakan sesuatu yang tidak mesti dikatakan. Mengapa? Karena kalau tidak bisa itu maka sebaiknya dia diam. As-sukutu dia bagi mereka dalam posisi itu adalah emas. As-sukut diam itu emas. Ketika memang lisan itu tidak bisa berkata-kata dan perkataannya benar dan baik. Untuk itu ikhwanillah Allah wa ya'udami'an, inilah yang kemudian jenengan bisa merasakan sendiri ketika melihat keindahan alam semesta. Kira-kira apa yang kita sebut? Subhanallah. Adanya kekurangan-kekurangan yang kita lihat tentang alam semesta atau ciptaan Allah SWT, kita menunjukkan kepada Subhanallah. Ada sesuatu yang di luar kebiasaan dan itu hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, maka bukan kemudian kita mengatakan dia hebat, tapi Masya Allah. Ada kejadian yang kita sama sekali tidak ingin terjadi, Masya Allah. Ada sesuatu kebahagiaan yang kita rasakan, yang kita dapat dari seseorang yang mudah-mudahan itu memberikan kebaikan bagi kita, bukan kemudian dikatakan siapa lagi mengeluhkan dia, tapi alhamdulillah. Kalau ada lagi, jadi subhanallah, alhamdulillah, Masya Allah. Dan nanti juga ada kata-kata tahlilillah, ilah, nanti tersebut itu bagian cabang dari cabang iman yang baik. Lanjutkan. Apa yang maksud untuk di dalam iman dan perbuatan lisan? Yang pertama, mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, dan dilengkapi dengan kalimat syahadat Rasul, yaitu Muhammad Rasulullah. Para ulama yang semoga dirahmati sholat, kita seringkali mendengar tentang iman, ya, atau tahlil. Kalimat la ilaha illallah itu adalah inti keimanan yang sudah kita seringkali membahas dalam kajian-kajian sebelumnya tentang la ilaha illallah, baik syaratnya maupun rukun-rukunnya, rukun atau syarat-syaratnya. Artinya bahwa ketika memang ucapan la ilaha illallah ini terucapkan dengan ucapan yang didasari keimanan, maka inilah inti dari keimanan itu sendiri, sehingga tidak berlebihan ketika dikatakan kalau saja ya dia mati dan akhir ucapannya la ilaha illallah dakhala jannah,
Gak berlebihan. Dan dikatakan juga bahwa la ilaha illallah ini adalah miftahul jannah, kunci untuk membuka pintu surga. Entah membukanya di kapan, pastinya la ilaha illallah itu kuncinya. Maksud saya, kapan itu bisa jadi dia harus menyelesaikan urusannya di neraka. Baru kemudian urusannya ketika neraka selesai, baru bisa dipakai. Artinya dia mesti memungkinkan untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala dengan la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah bagaimana? Itu yang saya sampaikan, harus benar-benar telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Artinya apa? Tidak hanya cukup dia mengatakan la ilaha illallah, tapi apa? Ada amalan-amalan hati yang mendasari ucapan la ilaha illallah. Jadi tidak bisa dipisahkan antara amalan lisan ucapan la ilaha illallah dengan keyakinan yang mendasari dia ucapan la ilaha illallah. Yang perlu mungkin pernah kita ingat, rukunnya adalah la ilaha an-nafyu illallah al-ihbar. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, ditiadakan, dinafikan. Gak ada Tuhan, gak ada, nol. Illallah ditetapkan, dan seperti tiadakan ditetapkan. Siapa? Allah. Itu dua syarat yang harus betul-betul diterapkan, diketahui, dan diyakini secara istiqomah. Maka dia dalam syah ucapan la ilaha illallah itu walaupun ada satu kali. Tapi ucapan la ilaha illallah yang beribu-ribu kali dia ucapkan tanpa adanya dua rukun yang dia ketahui dan dia yakini secara amalkan secara dalam istiqomah sampai wafatnya, tidak berfungsi. Itu ibaratnya kunci yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Silahkan kita itu berdosa. Kalau saja kita ingin masuk surga, silahkan berbuat dosa, asal saja la ilaha illallah ini betul-betul telah memenuhi rukunnya. Tapi dosa tadi itu harus dibersihkan dulu neraka. Tapi itu masuk surga. Mau? Tidak tentunya. Apa yang kemudian mendasari kita masuk surga Allah? Amalan lahir di kita, meninggalkannya maksiat, melakukannya kebaikan atau syariat atau itu. Itu pun juga tidak kemudian serta-merta yang menjadikan kita masuk surga Allah. Kalau bukan karena rahmatnya, sampai kami Muhammad SAW itu juga dengan keberadaannya sebagai Rasul juga bukan karena itu dia masuk surga Allah, tapi karena rahmatnya. Tapi rahmat itu turun setelah dia mencatat, dia meyakini dan dia mengamalkan. Gak bisa dipisahkan. Jangan-jangan nanti kita mengatakan, oh kalau begitu ya sudah. Kalau kamu mau karena amal kita yang dimaksud surga, ya sudah kita yakin saja. Bagaimana rahmat itu turun? Kalau kita hanya yakin tapi tidak melakukan, kalau kita yakin kita tidak mencatat, coba kamu ucapan la ilaha illallah itu kan seperti syahadat yang mendasari, yang mengesahkan seseorang menjadi muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu diucapkan. Kalau orang bisu mana bisa mengucapkan? Bisa dengan kebisuannya tentunya begitu. Dengan kebisuannya, begitu gitu. Tapi dia yang mengucapkan itu, tapi dengan kalimat yang bagi kita jelas harus diucapkan. Nah coba jenengan aku, kalau selama itu baru dia ngomong. Ngomong Pak.
Hakikatnya nggak boleh dibatin. Kalau niat memang tidak kerjakan, tapi di hati. Kalau niat tidak boleh hati. Tapi ada orang yang kemudian ingin menghadirkan niat ada yang ucapan, boleh-boleh saja. Tapi tidak dilafalkan tadi. Begitu. Ini sebagai ulama membolehkan menghadirkan niat dan ucapan itu boleh, tapi tidak melafalkan dalam arti apa? Menjadi syarat untuk menghadirkan saja. Makanya ketika kita mau sholat itu ada jeda sekitar 2 detik untuk menghadirkan niat, walaupun sebenarnya ketika kita dari luar ke dalam itu sudah ada niatnya untuk sholat. Dan Allah tahu itu. Bagi yang ekstrim, namun saja kalau tidak langsung Allah kemana, ini niatnya, sudah niatnya dari rumah. Begitu. Kita ada seperti ini. Nah, kita lagi berapa Pak? Itu yang menjadi syarat hukum ya. Ketika dan berikutnya tentang syaratnya seseorang ketika hanya menjalankan rukun, maka dia juga harus menjadi syarat sebagai hanya sholat tanpa rukun tidak sah. Kalau dalam dijalankan rukunnya jadi sah, tapi yang lebih utama lagi itu syaratnya. Apa itu harus wudu, harus muslim, ya, harus balik, harus masuk waktu, ya, sholat itu syarat-syaratnya. Kalau syarat itu tidak dipenuhi, batal itu nggak bisa. Lah ini juga itu juga didasari dengan syarat-syarat. Apa yang bernama ilmu? Dia harus mengetahui. Tanpa mengetahui, seperti anak kecil lah, seperti orang gila, nggak mengetahui, nggak sah. Harus mengetahui khusus. Berarti bagaimana belajar? Kemudian kedua, setelah ilmu dia harus yakin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah SWT. Yakin, tidak ada yang lain. Yakin bahwa ibadah ini hanya untuk Allah, tidak ada yang lain. Yakin, harus mendengar kesyirikan, harus yakin satu esa Allah. Kemudian sosok Muhammad sebagai utusan kedua Nabi yang ini dengan ilmu yang telah kita kumpulkan, telah kita pelajari bagaimana Muhammad tentang keluarganya, tentang nasabnya, bagaimana ketika dikandungan, ketika lahir sampai kemudian wafatnya, itu harus detail kita ketahui untuk mendatangkan suatu keyakinan. Jadi kalau kita hanya sekilas tahu tentang Muhammad belum bisa. Syaratnya harus ilmu dan yakini. Kemudian yang ketiga setelah kita yakin adalah menerima. Yakin tapi ada ogah-ogahan, cuek, nggak bisa. Kalau udah yakin berarti apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sami Allah harus menerima. Kemudian yang keempat yang ditunduk. Ada yang menerima sholat tapi ogah-ogahan, nggak yakin, nggak tunduk, masih kurang ikhlas seperti ini, kurang nyaman, cuma ikut-ikutan nggak bisa, harus tunduk. Jadi datang ke masjid sholat itu betul-betul tunduk. Memang saya diperintahkan untuk ibadah, tunduk. Kemudian yang berikutnya yaitu jujur. Jadi bukan kebohongan, kemunafikan. Betul-betul ini memang yang saya yakini dan saya dengarkan tentang sesuatu yang mempunyai konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang keenam, ikhlas. Jadi dia tulus karena Allah melakukan sesuatunya. Dan yang terakhir, orang yang memenuhi syarat la ilaha illallah, dia harus cinta atau mahabbah. Kalau sudah mahabbah, maka apapun yang kita miliki akan kita korbankan untuk suatu keyakinan yang baru. Ya, sampai kemudian hartanya, waktunya, tenaganya, pikiran, dan bahkan nyawanya pun juga akan dikorbankan untuk Allah yang dia yakini, yang dia cintai. Maka Bapak-bapak, setelah itu ucapan kalimat tauhid ini dengan syarat dan rukun tadi itu baru sah. Kalau tidak seperti itu tidak sah. Mohon maaf, tidak sah. Walaupun sudah bilang la ilaha illallah beribu kali, kalau masih ada pelanggaran dan rukun dan tidak
Allah wajibnya. Berikutnya membaca Al-Quran. Ini juga termasuk cabang dari Pak, yaitu keimanan dengan lisan kita. Kenapa Pak? Membaca Al-Quran termasuk cabang. Dan terus kalau nggak baca Al-Quran, dari mana kita mengenal Allah? Aneh gitu. Kalau ada orang kemudian dia menjadi seorang mukmin muslim tapi nggak pernah baca Al-Quran, loh di situ kok kita mengenal Allah itu. Di situ kok kita mengetahui perintah-perintah dan larangan-larangannya. Di situ juga Allah mengisahkan orang-orang taat sebelum kita, orang-orang yang boleh, orang-orang yang sesat, orang-orang yang kafir sebelum kita, untuk kemudian kita ambil pelajaran. Di situ juga kita mengetahui apa yang akan kita hadapi di yaumil akhir. Di situ, kalau kemudian kita tidak berakal, bagaimana Pak? Kita bisa mengimani, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa. Ini suatu hal yang memang tidak bisa dikisahkan antara seorang mukmin dengan membaca Al-Quran. Dan ingat, membaca di sini bukan sekedar membunyikan. Harus saya sampaikan bolak-balik, membaca di sini tidak hanya cukup membunyikan. Kalau membunyikan, kita hanya mendapatkan pahala. Yang bisa jadi satu hurufnya itu menjadi 10 lipat. Di bulan Ramadan berlipat-lipat. Nggak bisa disendiri. Tapi apa artinya dapat pahala? Dengan kita mempunyai Al-Quran, bisa kita melewati ayat-ayat ini, ayat perintah, tapi kita langgar perintah karena kita tidak paham. Ayat larangan kita baca, tapi kita langgar karena kita tidak ngerti kalau larangan. Apa artinya membaca Al-Quran? Di situ ada kisah yang tragis, kisah yang sangat membuat hati kita tenang. Tapi justru Al-Quran yang kita baca malah kita ketawa-ketawa, malah bergurau-gurau. Al-Quran ini bunyikan di mobil kita, itu namanya mobilnya yang Islami, keadaannya yang Islami. Tapi saat Al-Quran bersejarah, kemudian kita bergurau dan sebagainya, itu hanya menjadikan suasana Islami lagi. Tapi bagaimana ketika ada sesuatu ayat-ayat yang tentang siksa Allah, tentang Allah menghukum, mengadab kaum-kaum Tsamud, kaum Ad, Fir'aun, Qarun, kemudian kita malah ketawa-tawa saat Al-Quran dibaca. Apa artinya? Jadi kembali lagi Pak, jadi membacanya di sini, ya, artinya menanamkan ayat-ayat Allah SWT itu juga sangat bergantung pada pemahaman yang harus kita lakukan. Untuk itu Bapak, jangan kemudian ya heran kalau ternyata perlu mengatakan ya al-umman ta'ala wal-Quran wa'alamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ingat, belajar Al-Quran ini bukan belajar alif, ba, ta, kemudian dikasih harokat a, i, ba, ibu, kemudian digandeng ba, bun, sekali baik. Tidak ingatnya, tapi apa artinya? Itu monggo tahapan-tahapan kita belajar membacanya dulu, kemudian tahapan-tahapan mempelajari terjemahannya dulu, kemudian tahapan mempelajari tafsirnya, itu harus dilakukan menurut kemampuan kita. Kalau ternyata sampai usia yang tidak mampu, tadi imam sudah memberikan nasihat kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa la rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'ala qaumina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata bihi wa rabbana wa rabbana. Itu belajar seperti ini. Sampaikan ke Allah keterbatasan kita, insya Allah Allah akan bijak, ya, mengampuni segala kelemahan kurang kita,
Yang ketiga, belajar ilmu dan mengajarkannya. Ini tidak ada pentingnya, yaitu karena ilmu adalah roh cahaya, mengajarkan ilmu masuk pengajarnya. Al-ilmu yutawafa'u bihi. Ya, ketika Rasul mengatakan, "Idza mata al-insan inqata'a amaluhu illa min thalathin shadaqah jariyah." Wa ilmu yutawafa'u bihi awalan sholihin. Sholihin adalah tiga dalam sini, di mana ilmu yang kita ajarkan itu akan menjadi amal jariyah. Termasuk kajian, diskusi, membimbing anak, dakwah ringan. Sekarang apalagi Pak memungkinkan dan dengan itu bisa melakukan sesuatu yang tanpa harus kita capek-capek menghafal, tinggal membaca ini benar enggak share ini, posting ini. Kalau hati-hati lagi minta saran kepada yang lebih tahu gimana nih sebelum saya share, sebelum saya posting, sebelum saya sebarkan, benar enggak? Benar. Share. Banyak orang yang baca, banyak orang yang dapat petunjuk. Artinya Pak Bu, ya jangan tunggu seseorang untuk berbagi ilmu, tapi pastikan ilmu yang kita sampaikan adalah benar. Ya, karena ada urusannya nyampaikan ilmu itu urusannya ustaz, benar memang. Tapi kalau yang kita sampaikan itu adalah ilmu dan ustaz, kenapa tidak? Ya, ada video-video kajiannya, Rasulullah SAW mungkin, Rasulullah SAW mungkin juga ada hidayah mungkin, ya. Satu-satu yang betul-betul kompeten di bidangnya. Ya, jangan share, bicara tentang keimanan, share gitu aja, ya, dan. Tapi jangan kemudian dengan ya coba kemudian berceramah tanpa ilmu dan share. Ya, kepengennya kan. Tapi kalau misalkan ngawur, hati-hati. Kemudian yang berikutnya adalah doa kepada Allah Taala. Bagaimana doa ini juga dikatakan inti dari ibadah. Kalau tadi la ilaha illallah inti la apa keimanan. Kalau doa mukhul ibadah, doa mukhul ibadah, doa itu adalah inti dari ibadah. Bagaimana doa itu betul-betul menjadikan seorang itu sangat bergantung Allah. Semakin bergantung pada Allah, semakin dengan mereka dan semakin dipakai untuk kemudian dengan memohon Allah, itu semakin baik. Tapi jangan lakukan itu pada makhluk, jangan lakukan itu pada sesama manusia. Kenapa Pak Bu? Pasti dia akan bosan, pasti dia akan marah-marah kita. Kenapa? Dari yang saya akan mampu kok diminta ini terus gitu lagi. Itu manusia. Kalau Allah memang tempatnya tidak akan pernah habis. Dan itu bukti pengambaran semakin kita menghinakan diri. Coba sadarkah kita Pak Bu, ketika kita mampu itu kita mau menghinakan diri dari Allah? Apa yang dibaca? Subhanallah azim atau subhanallah walhamdulillah. Kalau lu saja kita menghinakan diri, apalagi sujud. Coba siapa yang berani? Coba jangan sujud di sini. Ada Pak yang jangan bisa sujud di bawah saya? Kalau iya Pak, tentu jenengan itu merasa hina di atas saya. Tapi bagaimana kita sujud bolak-balik untuk sholat? Apakah kita tidak merasa hina? Di dalam Allah dan berkata subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Semakin yakin, semakin merasa hinanya kita Allah, semakin hebat. Justru kalau kita sujud cuma sedang sujud tapi tidak ada tumanina, itu malah berdosa. Jadi dimantapkan sujudnya juga mantap, bacanya juga mantap, ya keyakinan kita mantap, semakin hebat, semakin menghinakan, semakin bergantung kepada Allah, semakin hebat. Bahkan dikatakan tidak ada yang doa yang tertolak, ya apa? Kedekatan seorang hamba Allah itu yaitu ketika sujud maka perbanyaklah berdoa di waktu sujud, tapi tidak direkomendasi untuk imam. Jangan imam sok-sokan sujud lama-lama, ya
sedangkan jamaahnya mungkin mencium bau gak enak di karpet. Jangan Pak, pasti gak khusus tuh sifat mobil itu. Lalu yang lama-lama ternyata imamnya curhat Allah. Jangan gak mau curhat, ya standar saja. Dan pastikan juga bahwa sujud kita itu tidak hanya di sujud terakhir. Di semua sujud tidak hanya sujud waktu sholat, tapi sujud sahwi, sujud tilawah, sujud apa syukur, itu bisa kita sholat lama, sujudnya lama-lama. Tapi di remen itu kalau kita sholat sendirian, maupun dengan sujud yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu yang lama banget. Pernah lagi jenengan melihat orang habis sholat dia berpikir kemudian tidak berdoa lagi, cuma berpikir pernah lagi. Terus mana doanya? Doanya ketika sujud atau doanya itu sebelum salam. Dan Rasulullah juga tidak sering-sering juga sholat habis sholat berdoa, tapi justru yang beliau lakukan itu ketika sujud dan ketika sebelum salam. Tapi disarankan untuk imam jangan memperlama sujudnya, ya, standar awal. Kemudian yang berikutnya zikir dan istighfar. Ya, zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, istighfar, astagfirullah, itu semuanya itu berangkat dari amalan hati, keyakinan hati, Pak. Berdosa langsung oleh astagfirullah. Ya. Merasa kita bangga diri, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu. Dan oke, nah, manfaatnya menghapus dosa, mengenang hati, Allah, dzikrillah, dzikirullah, itu mendatangkan rezeki. Nah ini suatu tahu saja bagi, tapi jangan nggak usah berpikir saya waktu ini mendapat rezeki, nggak usah. Walaupun otomatis jawabnya, otomatis. Dan pastinya zikir yang ringan itu, ya, itu di lisan, tapi masya Allah luar biasa. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Itu enteng diucapkan, tapi di yaumul bisa terutama Pak, pikir-pikir pagi dan petang sempatkan, itu luar biasa doanya ini, pikirnya pasti tenang ya. Wallahi pasti tenang. Kalau membaca pikir pagi dan petang pasti tenang. Tapi tidak hanya dibaca diucapkan, tapi dipahami, diyakini, diamalkan, praktekkan. Setelah pikir dibawa ke luar strategi. Seperti hanya sholat, kita sholat itu dibawa di luar sholat. Niat dibawa luar sholat, Allahu Akbar dibawa luar sholat, Allahu Akbar dibawa luar sholat, A'udzubillahi dibawa luar sholat, di luar sholat. Baca Al-Fatihah dibawa di luar sholat, ruku, sujud semuanya dibawa ketika di luar sholat. Pasti Allah ini. Kalau cuma sholat dan masjid, setelah itu tidak ingat apa-apa yang kita baca dan kita lakukan dalam sholat, jangan harap tenang. Ada hal bertasbih, mengucapkan subhanallah, masyaallah, mengakui subhanallah, dan membersihkan hati dari kelalaian. Ini juga amalan hati yang memungkinkan kita benar-benar menyempurnakan keimanan. Menjauhi perkataan sia-sia, ghibah, tinggalkan. Kalau ghibah merasa bahwa kita nantinya tidak akan dapat lagi amalan karena amalan kita akan diperuntukkan untuk orang yang lebih baik. Kalau itu tidak benar, tambah lagi fitnah namanya. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Jadi kalau benar dia membuat kejelekan kita omongin, ghibah. Kalau salah omongin fitnah, nggak ada enaknya. Hoak, sekarang ada hoak, candaan berlebihan dan melukai. Dan itu semuanya itu pastinya dijaga sudah Al-Qur'an. Kemudian apakah lisan kita lebih banyak berpikir atau berpositif? Sudahkah kita membaca Al-Quran sehari? Apakah kita menjaga ucapan di media sosial? Ini penting yang kaitannya dengan amalan lisan. Hati-hati.
ada ucapan